Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Fajar di sini. Anak-anak yang terkasih, kita mulai belajar kembali ya setelah hari Sabtu dan hari Minggu kita libur. Nah, hari ini kita akan memulai kegiatan belajar kita seperti biasa. Anak-anak, kita awali dengan berdoa pagi. Coba sikap duduknya yang baik, yang sopan. Kita meminta bimbingan dari Tuhan supaya belajar kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, terima kasih sudah berdoa dengan baik. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan tentang tema minggu ini. Jadi, dalam satu minggu ini kita akan belajar dengan tema rekreasi di kebun binatang. Kalau minggu lalu kita rekreasi di pantai dan pegunungan. Nah, anak-anak tentunya sudah pernah ya pergi ke kebun binatang. Ya, di sana banyak sekali binatang-binatangnya. Nah, ada apa saja? Tentunya ada binatang ular, ada gajah, ada harimau, kemudian ada burung, ada unta, ada jerapah, dan masih banyak sekali. Nah, binatang-binatang yang ada di kebun binatang adalah binatang yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi, kita tidak boleh memeliharanya di rumah sebagai binatang peliharaan. Nah, kita harus menjaga binatang-binatang yang dilindungi oleh pemerintah dengan cara apa? Dengan cara melestarikan, merawatnya. Nah, dari pemerintah pun di kebun binatang juga dirawat, diberi makan. Nah, ada makanannya, ada makanan daging, ada rumput. Nah, beda-beda ya. Kalau seperti harimau, makanannya daging. Kalau seperti gajah, itu rumput. Ada juga yang makanannya buah-buahan, ada monyet, ada burung makanannya biji-bijian, ada buah juga. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru akan lanjut menjelaskan kegiatan belajarnya. Anak-anak siap memperhatikan kembali dan mendengarkan dengan baik ya, supaya belajarnya bagus. Oke anak-anak? Anak-anakku, hari ini hari Rabu tanggal 24 bulan November tahun 2021. Belajar kita yang pertama adalah anak-anak meniru pola pada buku kotak ya anak-anak ya. Nanti anak-anak mengerjakannya di buku kotak. Nah, di sini ada beberapa gambar binatang. Nah, anak-anak nanti menirunya di angka
1 ya, di samping angka 1 ini. Jadi per kotak-kotak ini digambar sesuai dengan gambar yang di atas. Perhatikan ada gambar kupu-kupu di sini. Anak-anak buatnya harus betul. Dimulai dari lingkaran kecil dulu, bagian atas. Kemudian kita buat memanjang atau lonjong. Kemudian melengkung seperti angka 3. Nah, kanan dan kiri. Kemudian kita boleh beri antenanya atau kemudian matanya. Nah, di sayapnya kanan kiri kita titik. Kemudian titik ada kura-kura. Dari garis tidur dulu, melengkung kecil, setengah lingkaran kecil. Kemudian ini yang besar, yang belakang. Ya, nah diberi kaki, kasih mata. Titik, kita buat gambar semut dari lingkaran. Nah, lingkarannya ini harus menyatu. Ada 3. Nah, buat kakinya garis-garis kecil, buat ekornya, buat antenya dan mulut dan mata. Nah, titik. Buat gambar tikus dari segitiga. Kemudian kita beri kumis. Kemudian kita beri ekor. Nah, kasih mulut. Yang terakhir gambar ikan. Melengkung panjang ke bawah, melengkung ke atas panjang, kemudian kita tarik miring, melengkung titik. Nah, anak-anak buatnya harus pelan-pelan. Perhatikan satu persatu bentuknya, anak-anak ikuti nanti supaya gambarnya pun jadi jelas ya. Jadi tidak usah terburu-buru atau yang penting selesai, tidak. Tapi harus satu persatu. Dan perhatikan langkah-langkahnya dan lakukan. Nanti hasil belajarnya anak-anak akan menjadi benar dan bagus. Nah, ini kegiatan kita yang pertama. Kegiatan yang kedua, anak-anak untuk hari Rabu. Nah, perhatikan. Nah, ini di sini Ibu Guru sudah punya gambar. Nah, ini gambar jam. Nah, kita akan belajar mengenal waktu. Nah, di sini di dalam lingkaran-lingkaran ini sudah ada angka-angkanya. Yang paling atas sendiri angka 12. Yang paling bawah sendiri lurusnya angka 12 ada 6. Ya. Kemudian ada angka 9. Lurusnya 9 ada 3. Nah, di pinggir-pinggir ini sudah ada angkanya. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sampai 12. Nah, anak-anak diminta untuk menunjukkan waktu, membuat jarumnya, menggambar jarum panjang dan jarum pendek. Ya, anak-anak digambar di sini. Nah, di bawah ini sudah ada tulisannya pukul 6. Nah, tulisannya itu 06.00. Berarti anak-anak diminta untuk membuat atau menggambar jarum jam pukul 6. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya jarum panjangnya, anak-anak buat jarum panjangnya itu membuat garis berdiri ya, lurus ya. Nah, panjangnya harus beda nanti ya. Nih, jarum panjangnya di angka 12.
Jarum pendeknya, nah, panjangnya itu tidak sama dengan waktu yang menunjukkan ke angka 12. Tapi yang ke angka 6 itu lebih pendek. Nah, ditarik dari titik tengah ini, ya. Jadi 6. Jadi ini dinamakan pukul 6, ya. Nah, sekarang kalau di sini pukul 7, jarum panjangnya di angka 12, kasih tanda panah atasnya, jarum pendeknya di angka 7, tarik di angka 7, pendek saja tapi mengarah ke angka 7. Nah, mudah sekali kan anak-anak? Nah, anak-anak sudah harus belajar mengenal waktu dengan jam, supaya saat kita belajar kita sudah tahu jamnya jam berapa, dimulai jam berapa, selesai jam berapa. Oke, ini adalah kegiatan kita hari Rabu. Jadi tetap selalu semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan selalu anak-anak harus memakai masker bila pergi keluar rumah supaya kita terhindar dari virus corona. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.